Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester genap 2020-2021, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. UAS kali ini, soal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjawab bagian A. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Tentunya saya selalu hadir dalam perkuliahan ini karena mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk kita, lebih mengenal lokasi dan lingkungan serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan diambil. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Selama 14 pertemuan, selama semester 4 ini, saya selalu hadir dalam perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban saya, sebelumnya dalam mempelajari analisis lingkungan bisnis ini memang cukup menantang, karena dilakukan secara daring dan dibutuhkan pemahaman yang baik bagi yang mempelajarinya. Namun, walaupun belajar secara daring, manfaat dalam mempelajari analisis lingkungan bisnis ini sangat berguna menambah wawasan dan dipermudahkannya dengan buku analisis lingkungan bisnis oleh Pak Adi Mursalin, sehingga memudahkan bagi saya siapa saja yang mempelajarinya. Dengan mempelajari analisis lingkungan bisnis ini, memberikan manfaat seperti menekan anggaran, pengambilan keputusan, mengukur pencapaian, pemahaman terhadap situasi, dan efisiensi. Selanjutnya, soal yang keempat. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, yang pertama, tugasnya meringkas bab 4, politik privat dan tekanan sosial di buku analisis lingkungan bisnis. Kemudian membuat video record di YouTube. Hasil ringkasannya kemudian diposting di grup FB Informasi Jurusan Manajemen dan grup WA. Kedua, membuat presentasi bab 5 manajemen krisis, kemudian di video, upload ke YouTube, lalu posting link di grup Facebook, informasi jurusan manajemen, dan di grup WhatsApp. Selanjutnya, tugas yang ketiga, membuat ringkasan bab 7 strategi non-pasar untuk arena pemerintah, kemudian membuat presentasi, setelah itu diupload ke YouTube, dan di-share ke grup Facebook, informasi jurusan manajemen, dan grup WA. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Buku analisis lingkungan bisnis penulisnya adalah Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM CHRMP. Buku tersebut terdiri dari 594 halaman dengan jumlah bab sebanyak 15 bab. Bab yang pertama, analisis lingkungan bisnis. Bab kedua, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan 3, strategi terintegrasi. Bab 4, media berita dan isu bukan pasar. Bab 5, politik privat dan tekanan sosial. Bab 6, manajemen krisis. Bab 7, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Bab 8, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Bab 9, menetapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Bab 10, Anti-Sturs, ekonomi, hukum, dan politik. Bab 11, regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Bab 12, pasar keuangan dan peraturannya. Bab 13, pengolahan, lingkungan, dan keberlanjutan. Bab 14, analisis pestel. Dan bab 15, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Pendapat saya dalam mempelajari analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk melakukan bisnis atau peluang bisnis.
Mempelajari analisis lingkungan bisnis ini sangat bermanfaat dalam membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Yang keenam, bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Mata kuliah analisis lingkungan bisnis sangat berkesan bagi saya, terlebih dipermudahkan dalam proses pembelajaran dengan diberikannya buku analisis lingkungan bisnis oleh Pak Adi Mursalin selaku dosen makul tersebut. Dengan adanya pembelajaran ini, kita sudah harus siap pada dunia bisnis yang akan mendatang. Platform yang digunakan saat makul berlangsung adalah WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Facebook, dan YouTube. Selanjutnya, kita masuk kepada soal bagian B. Soal bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Faktor penyebab krisis tidak bisa dideskripsi datangnya. Jalan terbaik untuk menghadapinya adalah membuat perencanaan. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Yang kedua, krisis karena kecelakaan industri. Yang ketiga, krisis karena produk yang kurang sempurna. Keempat, krisis karena persepsi publik. Kelima, krisis karena hubungan kerja yang buruk. Keenam, krisis karena kesalahan strategi bisnis. Ketujuh, krisis karena terkait masalah kriminal. Delapan, krisis karena pergantian manajemen. Dan yang kesembilan, krisis karena persaingan bisnis. Hal yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen, yaitu penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Yang pertama, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan ekspor perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif, dapat mengatasi akar penyebab krisis. Exxon dipersiapkan untuk suatu dimensi dari krisis tumpahan minyak. Exxon memiliki rencana pembersihan, namun itu tidak siap untuk komponen publik dari krisis, yaitu mengungkapkan penyesalan, memikul tanggung jawab atau kejadian tersebut, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan berurusan dengan media dan pemerintah. 3. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Walmart terbiasa menangani dampak badai. Setelah menangani 4 bencana pada tahun sebelum badai Katrina, Toyota memahami bahwa keset lantai menjadi masalah saat terlepas, dan Toyota juga tahu bahwa sistem akselerator elektroniknya tidak bertanggung jawab atau akselerasi yang tidak disengaja. Yang keempat, tanggapan. Respon mencangkup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebab, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Dan yang terakhir adalah resolusi. Krisis etilenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi, dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Strategi bersaing berbasis non-pasar
utama yang digunakan oleh perusahaan adalah representasi. Pembangunan mayoritas dan penyediaan informasi, strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. Bagi para eksekutif dan mahasiswa manajemen bisnis di negara lain, perusahaan Cina mungkin terlihat paling banter. Hanya mulai bereksperimen dengan strategi kompetitif berbasis pasar, atau mereka mungkin juga tampak menggunakan pendekatan kompetitif yang sama sekali asing bagi pemikiran mapan. Namun kami percaya bahwa perusahaan lokal Cina mungkin telah secara efektif mengintegrasikan strategi kompetitif berbasis pasar dengan strategi kompetitif berbasis non-pasar untuk memajukan diri mereka sendiri. Menghargai strategi kompetitif berbasis non-pasar dalam praktiknya akan menawarkan kepada para eksekutif dan peneliti wawasan yang berguna tentang keputusan pengambilan strategi perusahaan Cina. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Perusahaan lokal karena pengetahuan mereka yang mendalam tentang konteks Tionghoa, menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan ini semaksimal mungkin. Ketika diperiksa dan perspektif lantai nilai, kami mungkin berspekulasi bahwa strategi berbasis non-pasar ini mencangkup area penting dari rantai nilai perusahaan. Kebijakan yang diamanatkan pelakuan istimewa terkait dengan sumber daya dan sisi dukungan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. 3 strategi non-pasar adalah yang pertama, representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka, karena anggota Kongres tertarik pada pemilihan ulang. Mereka tertarik untuk melayani konstituennya. Soal yang kelima, pilihlah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis, dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari ekonomi, politik, dan hukum demografi, sosial persaingan global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Bab yang saya pilih yaitu bab 1, mengenai analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang memengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang memengaruhi aktivitas bisnis terhadap berada di luar dan di luar kendali langsung seseorang, perusahaan, atau pasar. Lingkungan bisnis sangat luas, dinamis, dan kompleks. Ini mewakili interaksi input masalah tindakan, sebab dan efek yang dapat terwujud dalam resiko dan hasil yang dapat diprediksi, serta tidak dapat diprediksi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pengaruh ekonomi, kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik. Sedangkan faktor demografinya merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta lokasi. Demografi membantu perusahaan menentukan pasar untuk produk mereka dan juga menentukan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Anda dapat menghadapi demografi saat Anda melanjutkan studi bisnis. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlakukannya sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bidang seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis.
Hal yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termaksud dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Peran pemerintah dalam membangun dunia bisnis merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang melibatkan orang banyak. Sebagai para pebisnis dan pemerintah, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Pebisnis yang berperan sebagai pelaku bisnis produk berinovasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian C, yaitu bagian yang terakhir dari soal UAS pada hari ini. Bagian C berkenaan dengan video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Jadi pada bagian C ini kita diberikan 2 link untuk dilihat dan selanjutnya kita akan menentukan video yang pertama itu berjudul apa, selanjutnya makna, teori, dan manfaat. Baiklah, kita langsung saja kepada video yang pertama. Video yang pertama berjudul lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha atau bisnis. Makna judul video, dengan mempelajari materi ini, kita jadi mengetahui bahwa usaha atau bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, teori yang dijelaskan, efek lingkungan pasar meliputi beberapa faktor. Ada 5 faktor. Yang pertama, peranan pelanggan atau pembeli. Contoh, pembeli atau pelanggan adalah raja. Yang kedua, efek pesaing atau perusahaan lain. Contoh, peranan transportasi yang efisien atau KA, peranan truk pasar. Ketiga, penyediaan bahan baku atau mentah. Contoh, percetakan pabrik sepatu, pabrik gula. Yang keempat, pemberi modal atau pinjaman. Contoh, bank, investor, koperasi, dan lain-lain. Yang kelima, peranan pekerja seperti kuantitas dan kualitas atau kemampuan pekerja. Selanjutnya, efek lingkungan bukan pasar meliputi beberapa aspek. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi atau PDB menentukan adanya tingkat kemakmuran pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pengangguran ketika PDB-nya tinggi, maka usaha akan meningkat, kesempatan kerja meningkat, pendapatan kerja meningkat, dan daya beli juga meningkat. Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai produk yang dihasilkan kegiatan sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap perekonomian nasional suatu tahun tertentu. Efek lingkungan bukan pasar, yang pertama, kestabilan ekonomi meliputi beberapa aspek. Pengendalian laju inflasi, tingkat inflasi yang berdampak negatif bagi kegiatan usaha, tingkat inflasi yang aman adalah antara 1-5% per tahun. Beberapa dampak negatif biaya produksi meningkat, kenaikan upah, suku bunga tinggi, harga barang, DN lebih besar, dan barang impor atau LN. Kestabilan ekonomi. Yang kedua, kestabilan politik. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah. Faktor pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, percepatan investasi unit produksi oleh asing dan swasta. Yang ketiga, percepatan dan peningkatan taraf pendidikan. Dan yang keempat, perkembangan ekonomi global dan luar negeri. Manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut. Tentunya menambah wawasan dunia bisnis sangat membantu sebagai referensi atau menghindari hal-hal buruk yang terjadi saat ingin menjalankan bisnis, di mana dengan adanya penjelasan ini, kita jadi lebih mengetahui lingkungan seperti apa yang akan berpengaruh terhadap bisnis dan usaha kita. Nah, kita masuk kepada video yang kedua. Video yang kedua berjudul Dampak COVID-19 Ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Makna judul video, kita mengetahui perkembangan dari COVID-19 yang berdampak pada negara Indonesia, sehingga menyebabkan ekonomi negara Republik Indonesia menurun atau minus 5,32%. Teori yang dijelaskan, Badan Pusat Statistik atau BPS mencetak ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga, investasi atau perbaikan di triwulan ketiga dibandingkan triwulan pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi mengalami minus 4,19%. Banyak hal yang mempengaruhi kontraksi khususnya di masa pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi Indonesia sangat berbahaya, dapat menyebabkan krisis. Pergerakan ekonomi akan terasa di tengah masyarakat. Realisasi masih relatif rendah. Untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemik, bansos diperlukan atau diperbesar. Efektivitas anggaran cepat mendorong perekonomian, tetapi ada yang tidak juga, sehingga membutuhkan proses atau waktu.
Mereka yang paling berdampak akibat COVID-19 ini, maka skema bansos yang saat ini dilakukan itu sudah menjangkau 40% dari total penduduk kita. Dengan skema yang baru diharapkan dari alokasi sektor dan hubungan Pemda, dipersilakan atau boleh memberikan bansos untuk masyarakat yang pernah menerima PKH. Manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut sangat bermanfaat kita jadi mengetahui perkembangan dari pandemi COVID-19, faktor hingga penanggulangan itu sendiri, dan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.